Halo teman-teman, selamat datang di acara 1. Hari ini kita akan belajar mengenai laboratori safety dan pengenalan alat laboratorium mikrobiologi. Dalam video ini akan diperkenalkan khususnya mengenai alat-alat besar yang berada di Fakultas Teknobiologi UAJ. Silakan dicatat ya untuk hal-hal penting yang akan dijelaskan dalam video ini untuk kelengkapan laporan kalian. Nah, apabila ada pertanyaan, bisa teman-teman catat terlebih dahulu dan bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi nanti ya. Selamat belajar dan memperhatikan. Semangat! Alat yang pertama bernama timbangan analitik. Timbangan analitik merupakan alat untuk menimbang bahan-bahan yang beratnya sangat kecil, hingga satuan miligram. Fungsi dari timbangan analitik adalah untuk menimbang. Nah, untuk prinsip dari timbangan analitik adalah membuat berat wadah menjadi 0 sehingga penimbangan lebih akurat. Untuk kelebihan dari timbangan analitik adalah keakuratan yang tinggi dan waktu penimbangan yang singkat karena otomatis. Untuk kekurangannya adalah hasil penimbangan dipengaruhi keseimbangan alat yang berhubungan dengan water pass. Kemudian ada keberadaan udara pada ruang penimbangan. Semua sampel harus diletakkan dalam wadah sebelum penimbangan. Dan batas penimbangan tidak terlalu tinggi sehingga kalau terlalu berat maka tidak keluar hasilnya. Timbangan analitik ini bermerek Mettler Toledo. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian-bagian dari timbangan analitik. Bagian pertama adalah kaca penutup, atau bisa disebut glass enclosure, merupakan komponen alat untuk menutup ruangan pengukuran untuk mencegah terkumpulnya udara atau debu yang akan mempengaruhi proses penimbangan. Selanjutnya ada alas timbang sebagai wadah untuk meletakkan sampel yang akan ditimbang. Untuk sampel bubuk, alas timbang dilapisi kertas timbang terlebih dahulu, sedangkan untuk sampel cair bisa menggunakan gelas timbang. Selanjutnya adalah bagian display. Display berfungsi untuk menunjukkan berat dari sampel yang ditimbang. Kemudian untuk menyalakan timbangan analitik, kita tinggal tekan tombol on-off atau tombol tera untuk kalibrasi timbangan. Apabila sudah menyala, akan terlihat pada layar. Nah, di situ terlihat bahwa satuannya gram. Apabila kita ingin mengganti, kita bisa tekan tombol pengganti satuan. Maka bisa berganti menjadi miligram. Untuk tombol yang paling kanan adalah tombol pengatur desimal. Untuk mengatur timbangan, kita menggunakan kertas timbang yang kita masukkan terlebih dahulu ke dalam timbangan analitik. Setelah dimasukkan, kita tutup, lalu kita tekan tombol ter sehingga menjadi 0. Setelah 0, kita buka kembali, lalu kita masukkan bahan yang akan kita timbang ke dalam timbangan analitik. Lalu kita tutup kembali, maka hasilnya akan terlihat pada display. Pada bagian belakang terdapat kabel yang berfungsi sebagai sumber listrik. Nah, ini akan disambungkan ke stop kontak sehingga timbangan analitik bisa menyala. Kemudian ini adalah water pass yang berfungsi untuk indikator keakuratan. Terdapat semacam gelembung yang harus dipastikan telah berada di tengah. Jadi hal ini akan mengindikasikan bahwa alat telah berada di area yang rata. Yang kedua namanya inkubator. Nah, alat ini digunakan dalam proses inkubasi mikrobia dengan kemampuan mempertahankan suhu, kelembaban, dan variabel lingkungan lainnya pada skala tertentu untuk menyediakan lingkungan optimum bagi pertumbuhan mikrobia. Prinsipnya adalah mempertahankan kondisi lingkungan untuk pertumbuhan sel. Kelebihan dari inkubator ini yaitu kemampuannya mempertahankan kondisi lingkungan yang diinginkan tetap konstan, suhu stabil, bisa digunakan untuk inkubasi medium cair dan padat, dan bisa diatur waktu. Namun kekurangannya sangat bergantung pada listrik karena tidak memiliki sumber energi lain. Sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian dari inkubator. Yang pertama ada knop pembuka. Nah, knop pembuka ini berfungsi untuk membuka dan menutup inkubator. Cara membuka inkubator adalah dengan didorong terlebih dahulu knopnya, kemudian ditarik deh. Kemudian ada kaca penutup juga di dalamnya yang berfungsi untuk menjaga suhu di dalam inkubator. Di dalam inkubator juga terdapat rak yang berfungsi sebagai tempat sampel yang akan diinkubasi. Inkubator yang kita gunakan memiliki merek Memert. Kemudian ini ada di bawah adalah tombol power yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat.
Kemudian di bagian atas adalah display, yang di bagian paling atas itu adalah untuk pengaturan suhu. Untuk mengatur suhu, caranya dengan cara kita tekan dulu, kemudian kita atur suhu yang kita inginkan dengan knop pemutar. Setelah set sesuai dengan yang kita inginkan, kita tekan kembali di knop pemutar. Nanti dia akan menaikkan suhu sesuai yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah tombol waktu atau timer, yang berfungsi untuk mengatur lamanya waktu inkubasi. Cara pengaturannya sama dengan pengaturan suhu. Kemudian yang terakhir adalah bagian pengatur kelembaban. Pengatur kelembaban berfungsi untuk mengatur kelembaban selama inkubasi. Cara mengaturnya sama, kita tekan, kemudian kita atur dengan knop pemutar. Setelah set, kita tekan, dan inkubator siap digunakan. Alat yang ketiga adalah oven. Oven merupakan alat untuk pengeringan atau sterilisasi alat-alat. Fungsinya adalah pengeringan atau sterilisasi alat-alat gelas. Prinsip dari oven adalah pemanasan panas kering. Oven yang kita gunakan memiliki merek MMM Med Center. Kelebihannya tidak dipengaruhi tekanan udara dan suhunya stabil, namun kekurangannya hanya untuk bahan yang tahan panas atau termostabil. Nah, untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada pegangan yang berfungsi sebagai tuas pengunci dan untuk memegang penutup saat membuka maupun menutup alat. Caranya kita dorong dulu tuasnya, kemudian kita tarik pintunya baru terbuka. Kemudian kita tutup kembali dengan cara tuasnya kita dorong dulu ke kanan, kemudian baru kita tutup kembali pintu ovennya. Lalu gagang tuasnya dikembalikan ke tempat seperti semula. Kemudian ada bagian penutup yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga kestabilan suhu di dalam alat. Kemudian ini adalah bagian display yang berfungsi untuk mengetahui suhu dan waktu yang diperlukan. Nah, itu adalah tombol untuk pengatur suhu. Nah, ini adalah untuk menurunkan dan ini untuk menaikkan suhu. Setelah itu kita tekan lagi untuk menyetingnya. Kemudian yang paling kanan adalah tombol power atau tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan alat. Lalu bagian yang paling kanan merupakan timer untuk mengatur lamanya pengovenan. Alat selanjutnya adalah centrifuge yang merupakan alat untuk pemisahan sampel. Fungsi dari centrifuge untuk memisahkan sampel padat cair atau cair-cair berdasarkan perbedaan densitas dan pengaruh gaya gravitasi. Prinsipnya adalah objek diputar secara horizontal pada jarak radial dan titik gaya. Untuk centrifuge yang kita gunakan memiliki merek Hettich EBA 3S. Kelebihan adalah kecepatannya bisa dipantau pada tachometer, hanya butuh sampel dalam jumlah sedikit, dan dapat memisahkan komponen yang sangat kecil. Namun untuk kekurangannya tidak memiliki pengaturan suhu. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian dalam centrifuge. Yang pertama adalah chamber. Chamber merupakan tempat meletakkan sampel. Persyaratan penggunaan chamber, peletakan tabung berisi sampel pada chamber harus berhadapan atau berseberangan, dan berat tiap tabung harus sama serta berjumlah genap. Kita bisa lihat pada video ya cara penempatannya. Kemudian ada bagian penutup yang berfungsi untuk menutup centrifuge. Kemudian ada pengatur waktu. Pengatur waktu berfungsi untuk mengatur lamanya sentrifugasi menggunakan satuan menit. Kita bisa atur sesuai dengan waktu yang akan kita inginkan. Misalkan dalam 30 menit kita akan melakukan sentrifugasi. Nah, yang di bagian tengah ini merupakan tachometer yang merupakan display kecepatan putaran yang sedang berlangsung. Dan yang paling kanan merupakan pengatur kecepatan. Berfungsi untuk mengatur kecepatan sentrifugasi dalam satuan RPM atau rotary per minute. Alat selanjutnya adalah vortex. Nah, alat ini merupakan alat untuk homogenisasi. Fungsinya adalah untuk menghomogenkan zat cair. Prinsip dari vortex adalah gerakan memutar di tengah hingga terbentuk pusaran untuk menghomogenkan. Merek dari vortex yang kita punya adalah Maximix 2. Kelebihannya adalah menghomogenkan dengan waktu yang relatif singkat, namun kekurangannya hanya untuk wadah kecil. Kemudian ini adalah bagian-bagiannya, ada tombol on off. Untuk tombol on yang ke bawah, jadi dia akan menyala ketika ada benda yang akan kita larutkan, yang kita letakkan di dalam vortex mixer ya. Jadi dia secara manual. Ini kita lihat ya.
Tuh, dia baru akan berputar ketika ada benda atau tabung reaksi yang kita letakkan pada bagian vortex mixernya secara manual. Nah, ketika diangkat, dia akan berhenti. Kemudian, ketika kita pindahkan tombol on yang ke atas, dia akan terus menyala meskipun tidak ada benda di atasnya. Seperti itu. Iya, perhatikan juga ya cara memegang tabung reaksi yang berisi larutan yang akan kita vortex. Kemudian, selanjutnya kita akan melihat bagian panel kecepatan putaran. Nah, cara menggunakannya adalah kita letakkan dulu tabung reaksinya ditekan, kemudian kita bisa atur kecepatannya dengan cara memutar ke kiri atau ke kanan untuk mengatur kecepatan yang kita inginkan. Sekarang kita masuk ke alat yang keenam, yaitu microwave. Microwave merupakan alat pemanas yang berfungsi dalam mikrobiologi untuk melarutkan medium agar. Cara membukanya seperti ini, lalu kita bisa melihat bagian dalamnya. Nah, prinsip dari microwave adalah pemanasan dengan suhu dan sinar radiasi elektromagnetik pada gelombang radio. Merek dari microwave ini adalah Panasonic. Kelebihannya adalah mudah digunakan dan waktu penggunaannya cepat, namun kekurangannya bergantung pada listrik. Sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian dari microwave. Yang pertama ada kaca, teman-teman bisa tahu sendiri ya fungsinya untuk apa. Kemudian ada tombol pengatur waktu atau timer untuk mengatur lamanya waktu penggunaan alat. Nah, yang di bawah itu pengatur kekuatan panas untuk menentukan tingkat kepanasan yang akan digunakan. Oh ya, untuk membukanya kita menggunakan knop pembuka ya, yang ada di bagian bawah. Nah, biasanya kalau misalkan kita ingin memanaskan medium, kita masukkan dulu mediumnya, kemudian kita atur suhunya di bagian yang medium high, kemudian kita atur waktunya, tapi biasanya kita tungguin. Yang penting mediumnya itu larut dan jangan kelamaan, soalnya bisa kena kapas penutup di bagian atas Erlen Meyer, nanti kan jadinya kontam. Jadi kita atur waktu itu sedikit-sedikit sampai dia sudah cukup larut mediumnya. Harus kita tungguin, kita amati, karena kan kita bisa lihat mediumnya dari luar kaca. Seperti itu. Selanjutnya adalah kulkas yang merupakan alat pendingin. Nah, kulkas berfungsi untuk menyimpan bahan, medium atau reagen yang belum digunakan dalam kondisi ruangan yang aseptis agar tidak terkontaminasi. Terus dia juga berfungsi untuk menyimpan mikrobia atau lemari es mikrobia. Prinsipnya adalah pengawatan mikroba atau medium tertentu pada kondisi suhu yang diinginkan. Merek kulkasnya adalah LG. Kelebihannya memperlambat kerusakan bahan yang diperlukan dan kekurangannya bergantung dengan listrik. Selanjutnya adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya merupakan alat untuk mengamati benda berukuran mikroskopis. Prinsipnya adalah perbesaran objek dengan cahaya dari sumber cahaya yang diteruskan ke lensa objektif hingga dihasilkan bayangan maya, terbalik dan diperbesar yang juga akan diteruskan dan ditangkap oleh lensa okuler hingga menghasilkan bayangan nyata, tegak, dan diperbesar di mata pengamat. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian-bagiannya. Pertama ada lensa okuler, jadi dia posisinya dekat dengan mata. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Kemudian yang bawah adalah lensa objektif yang berfungsi untuk perbesaran bayangan preparat. Lalu ada revolver yang berfungsi sebagai tempat pemasangan lensa objektif. Jadi kita bisa atur lensa mana yang akan kita gunakan dengan cara diputar saja. Lalu ada makrometer, itu menggerakkan lensa naik turun dengan cepat, dan yang bawah adalah mikrometer menggerakkan lensa naik turun dengan lambat. Di sisi lain kita bisa melihat bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk mengatur preparat ke atas ke bawah, dan ini untuk mengatur posisi preparat ke kanan dan ke kiri, tinggal diputar saja. Selanjutnya ada meja benda berfungsi sebagai tempat peletakan preparat. Lalu ada sumber cahaya untuk memancarkan cahaya ke arah kondensor, kita bisa atur kecerahan cahayanya.
Selanjutnya adalah laminar airflow. Jadi untuk masuk ke ruangan laminar airflow, kita jangan lupa tutup pintu, lalu kita sterilisasi diri dengan alkohol 70%, menyemprotkan diri dan ke area tangan, dibantu oleh teman kalian. Nah, jadi ini adalah laminar airflow. Laminar airflow atau biasa disebut LAV merupakan alat yang digunakan sebagai tempat kerja dengan aliran udara khusus sehingga menghindari terjadinya kontaminasi pada produk atau spesimen yang digunakan. Prinsipnya adalah aplikasi filter High Efficiency Particulate Air atau HEPA, di mana udara dilewati membran filter HEPA, kemudian memproyeksikan sumber udara steril di dekat pintu. Alat ini memiliki dua tipe sterilisasi, yaitu secara fisik dengan UV dan secara mekanik dengan filter. Nah, laminar airflow yang kita punya memiliki merek ESCO. Kelebihannya adalah dapat menyediakan lingkungan steril untuk melakukan kegiatan kultur, namun kekurangannya adalah tidak ada tambahan alat untuk sterilisasi dan bergantung dari listrik. Nah, ini cara untuk menggunakan LAV. Jadi kita pertama-tama menyalakan lampu UV dulu, ya, kemudian kita tinggal selama 15-30 menit. Tujuannya untuk sterilisasi ruang. Kemudian setelah 15-30 menit kita bisa membuka lavnya dengan cara pintunya itu didorong ke atas dulu, baru diturunkan ke bawah seperti ini. Jadi dinaikin, kemudian diturunkan. Begitu pula dengan pintu yang sebelah kanan. Setelah itu kita bisa menyalakan blower yang dilanjutkan dengan menyalakan lampu pada tombol paling kanan. Namun karena ini alatnya sudah lama, jadi kita menggunakan lampu yang di bagian dalam. Caranya adalah saklar diturunkan ke bawah. Untuk mematikan tinggal didorong ke atas. Nah, ini adalah bagian tombol-tombol yang lebih jelas. Jadi yang paling kiri adalah tombol untuk UV, sedangkan yang tengah itu untuk blower, dan yang paling kanan adalah tombol untuk lampu. Nah, sebelum bekerja dalam LAV, kita harus mensterilisasikan LAV dulu dengan disemprotkan alkohol 70% pada seluruh permukaan meja kerjanya. Setelah itu, kita bisa lap dengan tisu kering dengan cara mengelap dari arah dalam keluar secara searah, seperti yang kita bisa lihat pada video. Jadi dari dalam, keluar, seperti itu, agar kotoran-kotoran yang sudah tersapu tidak kembali lagi ke dalam meja. Sebenarnya akan lebih baik apabila alat-alat yang berada di dalam meja LAV dikeluarkan terlebih dahulu, sehingga kita bisa membersihkan keseluruhan meja kerja LAV secara merata agar lebih steril. Setelah dibersihkan, maka LAV sudah siap untuk digunakan. Sekarang kita masuk ke mikroskop trinokuler. Mikroskop trinokuler merupakan mikroskop modern yang beresolusi tinggi. Fungsinya adalah untuk melihat mikroorganisme dengan perbesaran yang tinggi. Prinsip dari mikroskop trinokuler yaitu penggunaan transmisi cahaya di atas benda dan diamati melalui lensa di bawah plat benda. Mikroskop ini berjenis inverted biological microscope, di mana sumber cahaya berasal dari atas. Merek mikroskop trinokuler yang kita gunakan adalah Betskop BISA 2092. Kelebihannya adalah mampu dihubungkan dengan alat elektronik lainnya, serta memiliki perbesaran dan resolusi yang tinggi. Kekurangannya, harganya yang mahal dan ukurannya yang besar. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari mikroskop trinokuler ya. Oke, bagian yang pertama adalah LCD, berfungsi untuk melihat hasil pengamatan di layar yang lebih besar. Kemudian ada lensa okuler yang berfungsi untuk melihat hasil pengamatan yang kita lihat di meja benda. Lalu ada perbesaran makro-mikro yang berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil bayangan objek yang diamati. Kemudian ada penyambung LCD berfungsi untuk menyambungkan alat dengan LCD. Lalu ini adalah plat benda yang berguna sebagai tempat meletakkan preparat. Kemudian ada penjepit yang berguna untuk menjepit plat benda, lalu ada lensa objektif,
Kemudian ada knop pemutar, pada bagian atas itu berfungsi untuk menggeser meja objek ke atas dan bawah, sedangkan pemutar bagian bawah untuk menggeser meja objek ke kanan dan kiri. Kemudian bagian yang terakhir adalah revolver yang berfungsi untuk mengatur perbesaran. Sekarang kita masuk ke autoclave. Autoclave merupakan alat untuk sterilisasi melalui metode pemanasan dengan uap air dan pengaruh tekanan, serta membutuhkan bahan berupa air. Prinsip dari autoclave adalah pemanasan panas basah dengan memanfaatkan uap dari pemanasan air mendidih hingga mencapai suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI atau 1 atm selama 15-20 menit. Nah, autoclave yang kita punya memiliki merek Hirayama. Kelebihannya adalah organisme akan kontak secara langsung dengan uap air, penggunaan cairan yang relatif sedikit, aman, efektif, serta pengoperasian yang mudah, dapat mensterilkan alat dan bahan dalam waktu yang sangat singkat. Untuk kekurangannya, harganya yang relatif mahal, membutuhkan operator yang sudah berpengalaman, memiliki ruang yang terbatas, sangat bergantung terhadap pengaturan suhu dan peningkatan tekanan, serta tidak dapat mensterilkan alat-alat yang tidak tahan terhadap panas. Nah, sekarang kita masuk ya ke bagian-bagian dari autoclave. Yang pertama ada lid, yaitu yang berwarna biru, berfungsi sebagai penutup autoclave. Kemudian ada tuas pengunci, yang berfungsi untuk mengunci dan menutup lid. Nah, yang di bagian bawah terdapat exhaust bottle, berfungsi untuk menstabilkan suhu dan menampung gas atau uap panas dari autoclave. Kemudian terdapat katup exhaust, itu untuk mengeluarkan uap air atau gas secara manual. Selanjutnya ada water level, nah ini ada di bagian dalam autoclave, berfungsi sebagai takaran air agar alat dapat berjalan dengan baik. Kemudian di sisi sampingnya terdapat ventilasi yang berfungsi untuk sirkulasi udara. Kemudian ini adalah bagian-bagian display dari autoclave, berfungsi untuk menampilkan suhu, tekanan, dan waktu. Kemudian yang pertama ada tombol start atau stop, berfungsi memulai dan menghentikan proses sterilisasi. Kemudian ada tombol mode atau mode, itu untuk mengatur pilihan. Selanjutnya ada tombol setting atau enter untuk mengatur dan memilih mode. Lalu ada tombol up and down untuk mengatur suhu dan waktu yang digunakan. Dan yang terakhir terdapat tombol next untuk melanjutkan pengaturan. Sekarang kita akan melihat cara penggunaan autoclave. Jadi pertama dinyalakan dulu tombol powernya yang ada di samping bawah. Kemudian kita tekan tombol power on-nya. Lalu mesin pun menyala. Nah, kita bisa membuka lidnya dengan cara tuas pengunci digeser ke arah kanan, jadi dia tidak mengunci lagi ya, dari lock menjadi unlock. Baru kita bisa mengangkat lidnya. Nah, setelah terbuka, kita isi dulu autoclave dengan air sampai tanda batas. Nanti di bagian dalam itu dapat terlihat seperti garis untuk batas pengisian airnya. Nah, untuk melakukan sterilisasi alat dan bahan, kita memerlukan chamber. Jadi kita mempersiapkan dulu alat dan bahan yang akan disterilisasi di dalam chamber. Jadi chamber ini merupakan tempat meletakkan alat dan bahan yang akan kita sterilkan. Jadi posisinya nanti alat yang besar dan kuat diletakkan di bagian bawah, sedangkan alat yang kecil dan mudah pecah diletakkan di bagian atas. Ini adalah cara penyusunan alat dan bahan yang akan kita sterilkan. Jadi harus ditutup dengan kertas payung. Kenapa sih harus ditutup kertas payung? Nah, kan autoclave sendiri memiliki prinsip sterilisasi dengan panas basah. Nanti kan dia akan menguap. Nah, kenapa ditutup kertas payung? Agar uap-uap air tersebut tidak menetes ke alat dan bahan yang akan kita sterilkan. Jadi tidak menyebabkan kontaminasi. Sekarang kita akan masukkan chambernya ke dalam autoclave. Ingat ya susunannya, tadi dari yang berat dan kuat itu ditaruh di paling bawah. Kemudian untuk alat dan bahan yang
lebih ringan atau mudah pecah diletakkan di bagian atas. Kemudian kita bisa tutup lid dari autoclave. Nah, jangan lupa memindahkan tuas pengunci menjadi lock. Nah, untuk mengoperasikannya kita bisa lihat nih pada display angka 121 menunjukkan suhu, jadi akan diatur menjadi suhu 121 derajat Celcius, 20 itu selama 20 menit waktu sterilisasinya. Kemudian kita bisa menentukan mode, kita tekan tombol mode hingga berbunyi nit. Nah, setelah itu kita biasanya menggunakan mode 2 untuk melaksanakan sterilisasi dengan autoclave. Lalu kita tekan deh tombol start untuk memulai sterilisasi. Teman-teman juga sudah belajar di praktikum Kim Al semester lalu bahwa mode 2 itu biasa digunakan untuk bahan. Jadi kalau kita pilih mode 2 maka akan tersetting suhu 121 dengan tekanan 1 atm dalam waktu 20 menit. Kemudian di display kita bisa lihat nih tahapannya ada standby, kemudian heating, sterilization, exhaust, dan warm and complete yang terakhir. Lalu kalau sudah selesai, alarm akan berbunyi. Selanjutnya adalah shaking incubator. Shaking incubator merupakan alat yang digunakan untuk menunjang pertumbuhan bakteri. Digunakan untuk menginkubasi mikrobia karena memiliki pengaturan suhu, waktu, dan shaker agar semua mikrobia mendapatkan nutrisi yang seimbang. Alat ini juga bisa mengubah energi listrik menjadi panas dengan gerakan yang dihasilkan. Prinsip dari shaking incubator adalah pendistribusian oksigen dan nutrien ke media melalui gerakannya. Nah, merek dari shaking incubator yang kita punya adalah JSSI 300C. Kelebihannya adalah kemampuannya mempertahankan kondisi suhu yang stabil, serta memiliki kecepatan beragam yang mampu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Nah, untuk kekurangannya, alat ini hanya mampu digunakan untuk medium yang berbentuk cair saja. Sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian dari shaking incubator. Yang pertama adalah kaca. Kaca berfungsi untuk melihat pergerakan di dalam alat. Lalu ada penutup yang berfungsi untuk menutup dan melindungi keadaan lingkungan dalam alat. Oke teman-teman, kita lihat nih bagian dalam dari shaking incubator. Nah, ini dia bagian dalamnya. Teman-teman bisa lihat di dalamnya tuh ada seperti penyangga gitu untuk meletakkan Erlenmeyer-nya. Nah, karena ada penyangganya nanti biar nggak gerak-gerak kemana-mana, kita ikat dengan karet biasanya. Jadi dia akan tetap stay meskipun di shaking. Tutup kembali. Lalu kita akan melihat ke bagian display dari shaking incubator. Nah, di sini ada tombol power on off, kemudian ada tombol untuk lampu apabila butuh pencahayaan sehingga kita bisa melihat bagian dalamnya. Lalu itu adalah tombol untuk pengaturan suhu dan pengaturan banyaknya putaran dalam RPM. Yang terakhir adalah colony counter. Nah, ini bukan alat besar tapi termasuk dalam alat mikro. Jadi, colony counter merupakan alat yang digunakan untuk menghitung mikroorganisme secara manual dengan bantuan penanda. Prinsipnya adalah dengan meletakkan cawan Petri membelakangi cahaya pada alat, sehingga koloni bakteri bisa dihitung dan ditandai agar tidak terhitung lagi. Jadi di sini ada bagian display yang berfungsi untuk menunjukkan hasil perhitungan. Nanti kita dienolkan dulu dengan cara menekan tombol. Kemudian untuk menghitungnya kita tinggal tekan bagian tengahnya, nanti di display akan bertambah angkanya. Nah, sebelum memulai kita harus nyalakan lampu terlebih dahulu yang berada di bagian samping. Nah, setelah menyala kita letakkan petri dish yang berisi koloni bakteri, lalu kita mati dengan penggunaan kaca pembesar yang berada di atasnya. Apabila kita ingin mengamati bakteri yang berwarna gelap, maka kita tinggal meletakkan petri dish di dalamnya. Namun jika ingin mengamati bakteri yang berwarna terang, kita letakkan dulu alas hitam, baru letakkan petri dish di atasnya agar bakterinya terlihat, dan lampunya bisa dimatikan. Terima kasih teman-teman, selamat belajar.